Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 3 ini kita akan bahas mengenai perangkat mobile. Untuk pembahasan kali ini sebenarnya tidak terlalu banyak ya yang kita bahas. Jadi kemarin juga sudah saya singgung juga tentang perangkat-perangkat mobilenya, namun kita akan lihat lebih detail lagi ya, perangkat mobile apa saja yang sudah dikembangkan dunia ya. Oke. Di sini kita perlu ketahui dulu karakteristiknya dari perangkat mobile ini. Jadi perangkat mobile ini eh, di sini yang pertama itu adanya WiFi atau data seluler untuk akses ke internet. Kemudian di sini juga membutuhkan baterai ya, untuk memberi daya ke device-nya sehingga nanti bisa tetap hidup ya walaupun kita bepergian. Kemudian di situ ada alat input ya, ada keyboard atau touchscreen untuk memasukkan data ya, atau alat input yang lainnya. Kemudian di sini yang paling penting adalah ukuran dan berat yang memungkinkan perangkat bisa dibawa kemana saja, dan operasi wireless lainnya ya. Jadi ada beberapa perangkat ini yang memang dia perangkat yang spesialisasi, artinya dia bisa digunakan di beberapa bidang seperti medis ya, kemudian juga misalnya di antariksa dan lain sebagainya ya. Jadi ada operasi-operasi wireless ya selain internet di sini. Misalnya ya kita menghubungkan antara device ini ke perangkat-perangkat atau alat-alat berat ya kan dan lain sebagainya. Oke, jadi perangkat yang pertama ini kita bahas adalah tablet ya. Mungkin ini kalian sudah tahu juga tablet ini sudah banyak di pasaran ya, dan yang ada di pasaran biasanya itu OS-nya ada yang iOS ya dan ada yang Android atau OS lainnya. Nah, tablet ini biasanya ukurannya itu secara diagonal itu 7 inci ya, lebih besar dari 7 inci. Nah, baru dikatakan tablet. Kemudian untuk inputannya ya, di sini bisa menggunakan virtual keyboard atau drawing interface. Jadi bisa menggunakan pen ya, pena untuk menggambar. Nah, jadi di sini aplikasi yang ada biasanya juga di sini ada yang kategorinya productivity ya seperti Office ya, kemudian untuk game juga banyak ya, kemudian ada utility ya. Nah, dan ini biasa juga digunakan untuk aplikasi spesialisasi, misalnya digunakan di rumah sakit ya, untuk misalnya mengontrol pasien ya. Jadi bisa dideteksi ya kan dari apa namanya, detak jantungnya, kemudian juga jadi monitoring alat-alat yang ada di rumah sakit seperti itu, dan bisa digunakan juga untuk media ya, bisa mengambil gambar ya, nonton film dan lain sebagainya. Jadi kalau secara umum ya kita gunakannya banyaknya di media ini ya. Tapi sebenarnya tablet ini juga banyak digunakan di perusahaan-perusahaan dan di pabrik-pabrik ya. Nah, dan ini sangat membantu sekali dalam memonitoring proses dari industri ya dan lain sebagainya. Oke, yang kedua di sini ada smartphone ya. Smartphone ini dia lebih spesifik ke mobile communication-nya, dari telepon, kemudian email, SMS ya, kemudian untuk kirim gambar, ada video call dan lain sebagainya. Nah, ukurannya ini biasanya ukuran diagonalnya 3,5 inci sampai 6 inci ya. Diagonal ini berarti kan dari sisi sudut ini ya, dari sudut misalnya kiri bawah sampai kanan atas. Nah, itu rata-rata segitu ukurannya. Kemudian ini digunakan sebagai media viewer ya. Jadi bisa untuk menyetel musik sama seperti tablet tadi, dan nonton video juga bisa ya. Kemudian di sini nah biasa juga digunakan
aplikasi-aplikasi peta ya untuk travel information. Jadi kita mencari ini ya letak lokasi dari misalnya rumah makan atau lokasi-lokasi seperti perusahaan dan lain sebagainya. Jadi bisa kita gunakan navigasinya juga ya. Jadi ini bisa digunakan sebagai navigator juga untuk traveling. Kemudian aplikasinya yang mirip ya, cuman dari segi ukuran dan biasanya di sini ya kelebihannya biasanya lebih menonjol di teleponnya juga ya. Jadi kalau misalnya tablet kan mungkin agak susah kalau misalnya kita gunakan untuk telepon menggunakan suara gitu kan. Nah, bisa cuman ya menggunakan headset atau apa. Tapi kalau telepon ya itu karena ukurannya lebih kecil jadi dia bisa digenggam ya sehingga kita bisa mengangkat atau berkomunikasi dengan mudah dengan lawan bicara. Oke, ini smartphone ya, mungkin nggak perlu saya banyak jelaskan, kalian juga sudah gunakan ini ya, dan kalian bisa rasakan manfaatnya ya. Nah, dan kita perlu tahu fungsi-fungsi ini agar kita bisa nantinya membuat aplikasinya juga ya, aplikasinya untuk smartphone ini. Oke. Kemudian perangkat selanjutnya ini ada wearable teknologi. Jadi ada teknologi yang bisa di ya perangkatnya bisa ditempelkan atau dipasang di anggota tubuh kita ya. Jadi di bagian tubuh kita seperti smartwatch ya. Jadi smartwatch ini kan bisa digunakan di lengan ya. Nah, ini sebenarnya ya operating sistemnya mirip juga dengan tablet dan smartphone tadi. Cuman di sini lebih spesialisasinya lebih ke dia bisa mendeteksi misalnya seperti langkah kaki ya, kemudian detak jantung, kemudian juga pola tidur kita ya. Nah, jadi untuk fitness monitoring ini sangat cocok ya. Kalau misalnya digunakan di perangkatnya digunakan di bagian tubuh kita. Yang biasanya yang sering dipakai ya yang jam tangan ya. Nah, nih, atau nanti juga ada teknologi-teknologi lain yang bisa digunakan di misalnya pada saat kita fitness ya, itu bisa digunakan di ikat pinggang atau dan sebagainya. Mungkin kedepannya akan ada seperti itu ya. Yang pastinya di sini ukurannya sudah bisa dibawa kemana-mana dan lebih kecil ya. Kemudian di sini ada virtual reality ya. Jadi perangkat ini juga bisa digunakan sebagai ini ya perangkat yang mobile ya, artinya bisa dibawa kemana-mana juga ya. Mungkin untuk saat ini sih masih jarang dimanfaatkan ya. Nah, nanti virtual reality ini fungsinya akan merubah tampilan visual ini ya, realitasnya menjadi visual yang dibuat oleh komputer. Nah, jadi kita yang masuk ke dunia maya ya, ke dunia maya itu nanti mungkin bisa kita berinteraksi. Kalau misalnya kan kalau Zoom sekarang itu kan masih menggunakan kayak kamera ya. Nah, mungkin nanti ke depannya dengan virtual reality ini kita bisa seolah-olah mungkin ada di ruangan yang sama gitu kan. Nah, nanti kita tunggu saja ya, dan mungkin bisa jadi kalian yang mengembangkan itu ya. Kemudian ya untuk aplikasinya di sini yang saat ini yang paling banyak digunakan biasanya untuk gaming ya, untuk gaming. Nah, dan digunakan juga untuk industrial design. Jadi untuk mendesain suatu misalnya maket bangunan ya atau rancangan bangunan bisa juga digunakan dengan virtual reality ini ya, sehingga lebih bisa melihat view-nya secara ini ya, secara simulasi ya, secara misalnya bisa kita lihat apakah sesuai ya 3 dimensinya bentuknya ya kan. Kalau misalnya kita lihat dalam 2 dimensi kan kita masih ini ya, tapi kalau misalnya bisa dihadirkan ya kan objeknya itu mungkin lebih ini ya lebih istilahnya lebih detail lagi nanti untuk desainnya. Oke, kemudian untuk seni juga bisa ya. Jadi misalnya untuk menggambar ya, itu juga bisa digunakan yaitu virtual reality ini. Nah, ini yang selanjutnya augmented reality. Jadi perangkat ini ya bisa kalian lihat di gambar ya. Ini ya bisa kita gunakan perangkat yang
ada smartphone ya, atau juga bisa gunakan kacamata tadi. Nah, dengan augmented reality ini kebalikannya dari virtual reality. Jadi, objek-objek yang maya itu kita masukkan ke dunia nyata ya. Kalau misalnya kalian pernah main Pokemon Go, yaitu contoh augmented reality. Nah, perangkat ini akan membantu kita dalam berbagai bidang ya, bisa untuk travel ya, untuk medis, untuk gaming dan bidang lainnya. Contohnya kalau di sini kan kita lihat nih ada orang yang lagi mendesain ini ya rumahnya ya kan. Jadi di situ akan ditaruh furniture ya. Nah, sehingga kita bisa ini ya, bisa mendesainnya lebih misalnya lebih bagus lagi dibandingkan kita memperkirakan ukurannya saja ya kan. Dengan adanya augmented reality ya, objeknya itu bisa dihadirkan ke dunia nyata ya, seolah-olah seperti itu. Nah, ini juga akan menjadi perangkat yang mobile ke depannya. Kalau di travel ya mungkin pada saat kita dekatkan ke gedung-gedung yang ada ya di sekeliling kita, dia bisa menampilkan informasi-informasi gedung tersebut ya. Ke depannya seperti itu. Nah, ini juga tantangan buat kalian ya untuk menciptakan suatu aplikasi yang bisa menampilkan informasi-informasi pada saat kita lagi jalan nih, lagi traveling ya kan. Nah, mungkin arahnya dan bukan cuma arah saja ya. Jadi di situ juga bisa kita tampilkan informasi-informasi lain ya. Ya, seperti informasi mengenai rumah makan dan lain sebagainya, tapi secara augmented reality, jadi nanti ada objeknya keluar di situ. Oke, ini ada juga perangkat untuk ini ya, membaca buku. Jadi sebenarnya sama dengan tablet tadi, tapi ini lebih spesial lagi ya, lebih spesialisasi lagi. Dia digunakan untuk membaca ya, jadi membaca saja. Nah, tapi ya kalau di ini ya, realnya ini dia juga bisa memutar musik ya, kemudian bisa menjalankan beberapa aplikasi ya. Nah, namun di sini perangkatnya itu dituntut lebih baterainya lebih tahan lama. Kemudian layarnya ini dapat dilihat ketika ada cahaya dari luar. Jadi kita walaupun di panas terik di luar ya masih bisa kelihatan gitu kan. Kalau tablet kan biasanya dia ini ya kurang jelas kalau misalnya kita gunakan di luar ruangan. Tapi ini ditutup seperti itu dan bagaimana baterainya juga bisa lebih tahan ya kan. Karena penggunaannya itu tidak terlalu banyak menggunakan ini ya, prosesnya juga tidak pada banyak, hanya baca saja, mungkin baterainya juga bisa lebih tahan atau menggunakan memang baterainya yang sudah bagus ya, dengan kualitasnya yang juga bagus ya kan, sehingga nanti kedepannya adalah muncul electronic paper atau koran digital ya, yang bisa kita bawa-bawa. Oke, untuk jaringannya mungkin sama ya, WiFi dan data seluler. Ini untuk yang e-reader. Nah, selanjutnya ini alat yang sebenarnya bisa digunakan juga di smartphone ya, tapi ada alat yang langsung mengambil sinyal GPS-nya ya. Jadi tidak menggunakan sinyal dari internet ya. Untuk petanya biasanya yang di perangkat mobile itu sudah ini ya, sudah ada data petanya. Ada yang seperti itu, ada juga yang ngambil langsung dari internet. Nah, kalau misalnya yang sudah ada di memori itu biasanya perangkat GPS yang dipasang di mobil-mobil. Ya di mobil ya, itu petanya sudah disimpan ke dalam memori, kemudian yang diambil dari ini ya, dari satelit itu hanya sinyal GPS-nya saja. Kalian bisa lihat ilustrasinya di sini. Jadi dia akan menghitung diferensial dari signalnya, kemudian jadilah lokasi atau koordinat kalian ya, koordinat lokasi dari mobilnya itu sendiri. Nah, ini GPS device atau juga biasanya digunakan untuk pemetaan-pemetaan di ini ya, kebun-kebun ya kan, kalau misalnya ada NGO yang ingin survei ya kan, itu sering juga digunakan perangkat-perangkat seperti ini ya, karena di tempat-tempat seperti itu untuk sinyal handphone kan agak sulit, makanya menggunakan perangkat-perangkat khusus ya, khusus. Oke, jadi
itulah ya, perangkat-perangkat mobile yang ada saat ini, ya kan. Dan saya juga sudah menggambarkan ke depannya perangkat mobile itu seperti apa ya. Nah, untuk, pertemuan kali ini, ya saya rasa cukup, sampai di sini saja ya. Terima kasih, saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.